Hancurnya hati seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini part 2-nya ya bun, semoga terhibur. Aku menangis cukup lama. Rasanya aku tidak percaya kalau suamiku Mas Rangga tega melakukan ini. Hingga terdengar suara langkah kaki. Sepertinya Mas Rangga akan masuk ke dalam kamar. Aku segera berpura-pura tidur. Aku tidak ingin Mas Rangga tahu kalau aku sudah mengetahui semuanya. Aku akan membalaskan rasa sakit hatiku ini. Aku tidak akan membiarkan dia bahagia begitu saja dengan cara mengkhianatiku seperti ini. Mas Rangga pun berbaring di sampingku. Aku merasakan tangannya memeluk tubuhku. Sebenarnya aku jijik, tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin ketahuan. Di subuh hari, Mas Rangga seperti biasanya. Dia seolah-olah ingin mengajakku berhubungan, tapi aku beralasan sedang tidak ingin. Karena banyak orderan dan aku harus segera bangun. Padahal tadi malam dia habis melakukannya dengan wanita itu. Kenapa pagi-pagi sudah meminta juga padaku? Dasar laki rakus, batinku. Aku segera ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Kulaksanakan sholat subuh. Tapi Mas Rangga malah terlihat tidur. Aku tidak memperdulikannya. Kalau biasanya aku akan berusaha membangunkannya susah payah. Tapi kali ini tidak lagi. Aku tidak mau peduli. Setelah selesai sholat subuh, aku masuk ke dalam dapur. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan lagi berbakti pada suamiku. Aku tidak akan lagi mau mengurus rumah ini. Aku hanya akan bekerja, membuat kue, dan memasak untuk diriku sendiri. Mbak, tolong cuciin ya bajuku, ucap Sisil sembari melemparkan pakaian kotornya ke arahku. Aku balik melempar pakaian itu ke arahnya. Kamu punya tangan dan kaki kan? Cuci sendiri, gak usah nyuruh-nyuruh orang, ucapku ketus. Aku tidak memperdulikannya. Ekspresi Sisil terlihat kesal. Aku senang sekali karena bisa membalaskan sedikit demi sedikit rasa kecewaku. Aku harus mendapatkan bukti terlebih dahulu agar bisa bercerai dengan Mas Rangga. Karena aku yakin suamiku itu tidak akan menceraikanku sebelum keinginannya terwujud. Loh sayang, kok gak ada makanan? Tanya Mas Rangga setelah ia duduk di meja makan dan tidak ada apapun. Iya mas, gak ada apapun yang bisa dimasak. Jadi mau masak apa? Jawabku. Loh, kan bisa pakai uangmu dulu. Kenapa sih harus dipermasalahkan terus hal seperti ini? Ucap suamiku tanpa berpikir terlebih dahulu. Kan sudah kubilang mas, kalau uangku itu ditabung untuk beli rumah. Kalau dipakai terus, kapan terkumpulnya? Jawabku lagi. Tapi kan, timpal Mas Rangga. Tidak ada tapi-tapian mas. Aku tidak mau lagi memakai uangku. Sayang kan? Kalau hanya untuk makan saja, lebih baik urus diri sendiri saja mas. Aku lelah sekarang. Orderan kueku semakin banyak. Kalau harus masak, aku gak sanggup. Lebih baik kamu makan di luar saja, jawabku. Tapi tidak ada tapi-tapian mas. Ini sudah keputusanku. Aku menjawab dengan suaraku yang tegas. Aku ingin suamiku berhenti protes. Baiklah kalau begitu. Ayo Sil, kita berangkat kerja, ajak Mas Rangga. Sepertinya Mas Rangga hampir saja hilaf. Dia hampir menggandeng tangan Sisil. Tapi untungnya Sisil segera menyadarkan suamiku itu. Pandai sekali mereka berakting. Baiklah, maka aku akan membalas akting kalian juga. Hari itu aku cukup banyak mendapatkan orderan kue kotak, sehingga aku tak mampu mengerjakannya seorang diri. Terlebih lagi, kue itu harus diantarkan sekitar jam 3 sore. Aku meminta bantuan tetanggaku seperti biasa. Iya, jika orderan banyak, aku memang memperkerjakan orang, sehingga pekerjaanku bisa selesai tepat waktu. Akhirnya setelah berkutat seharian di dapur, pesanan semuanya sudah selesai, dan kami siap mengantarnya. Ya ampun, kenapa sih aku lupa meminta kunci mobil? Bagaimana ini? Kalau harus menyewa ojek, pasti ongkosnya mahal. Dan untungku semakin menipis. Perutuku kesal karena aku lupa meminta kunci pada Mas Rangga.
Aku segera menelpon suamiku itu untuk mengantarkan mobil, karena aku tak mau pusing. Ini juga kebetulan masih jam istirahat. Pasti Mas Rangga bisa mengantarkan mobilnya. Halo Mas, aku butuh mobilnya untuk mengantarkan pesanan. Cepat antar ke rumah ya, ucapku. Gak bisa dong, aku ada kerjaan ini, jawab Mas Rangga. Aku tidak mau tahu Mas, itu kan mobilku. Aku yang berhak memakainya. Cepat, antarkan sekarang, ucapku tegas. Tapi tidak ada lagi tapi-tapi Mas. Aku tidak mau kalah. Aku tidak ingin suamiku itu semena-mena. Aku ingin dia tahu bahwa istrinya ini bukan wanita lemah yang bisa ia manfaatkan begitu saja. Sekitar 20 menit kemudian, Mas Rangga sudah sampai ke rumah dengan membawa mobil. Ya sudah, cepatlah kamu antarkan pesananmu, karena aku harus kembali ke kantor. Ya sudah, sana kembali saja pakai ojek. Aku mau pakai mobil ini untuk belanja setelah mengantarkan kue, jawabku. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kamu itu tidak tahu malu ya Mas? Ini kan mobilku. Seharusnya kamu bisa mengerti hal itu. Masa hal sepele seperti itu saja kamu tidak bisa paham? Ucapku. Terlihat Mas Rangga begitu kesal. Namun, dia tetap melakukan apa yang aku bilang. Dia memesan ojek online. Aku sudah siap menaruh semua pesanan kueku ke dalam mobil dan segera mengantarnya ke pelanggan. Sepulang dari mengantar kue, aku memang belanja. Karena, alhamdulillah, besok banyak orderan yang masuk dan bahan-bahan kueku sudah tinggal sedikit. Tak lupa, di sela-sela aku membuat kue, kusempatkan untuk memposting jualanku, supaya tetap ada 2 pemasukan. Sehingga niatku agar terbebas dari suami toksik seperti dia bisa segera terwujud, dan aku akan membuktikan padanya bahwa aku bukan wanita lemah. Di malam harinya, Mas Rangga yang tidak pernah membuatkan teh untukku, kali ini dia membuatkan segelas teh hangat. Ada apa ini? Aku mencium gelagat mencurigakan. Pasti ada sesuatu di teh itu, karena tak pernah selama ini Mas Rangga membuatkanku teh. Pasti ada sesuatu ini. Tumben Mas, kamu buatin aku teh, tanya aku. Ya, aku tahu kamu capek seharian buat kue, makanya aku buatin kamu teh supaya kamu bisa lebih rileks, jawab Mas Rangga. Oh, terima kasih ya Mas. Tapi Mas, aku pengen deh minum teh sambil makan kue. Aku ambil dulu kuenya ya, jawabku. Enggak usah, biar aku aja yang ambil. Kue yang ada di meja makan tadi kan? Tanya Mas Rangga. Iya Mas, ya sudah aku ambil dulu ya, biar aku bawa ke sini, ucap suamiku. Melihat kesempatan, aku langsung menuangkan separuh teh hangat itu ke botol bekas minuman yang tadi aku minum. Aku segera menyimpannya. Aku sembunyikan di tempat yang aman. Aku akan mengecek apakah teh itu aman atau tidak. Aku tidak meminum teh itu setetes pun, karena aku takut jika teh itu sudah diberi racun. Aku berpura-pura minum dari gelas itu saat Mas Rangga sudah kembali ke kamar. Ini sayang kuenya, ucapnya. Terima kasih ya Mas. Aku memakan sepotong kue. Lalu aku berpura-pura minum teh itu lagi. Mas Rangga sedang sibuk dengan ponselnya. Jadi dia tidak menyadari hal itu. Untung aku sudah memasang kamera tadi, sehingga jika terjadi sesuatu, aku bisa melihat apa yang mereka lakukan. Aku segera berpura-pura menguap. Mas, aku ngantuk, aku tidur duluan ya, ucapku pada Mas Rangga. Iya sayang, tidurlah. Aku segera berbaring dan menghadap ke tembok. Aku membelakangi Mas Rangga. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu dibuka. Sayang, kamu lama banget sih, ucap Sisil. Iya, orang yang masuk ke dalam kamar kami adalah Sisil. Ya maaf, dia baru aja tidur, jawab Mas Rangga. Ya udah, ayo kita ke kamarmu, ajak Mas Rangga pada Sisil. Aku yakin pasti mereka akan melakukan hal itu lagi. Gak usah, kita di sini aja, jawab Sisil. Tapi kalau nanti dia bangun bagaimana? Tanya Mas Rangga khawatir. Gak akan. Yang penting dia sudah minum teh itu kan. Obat tidurnya tadi udah kebanyakin. Pasti dia tidur pulas. Kemudian tubuhku terasa sakit karena ternyata Sisil mencubit kakiku dengan kuat. Tapi aku berusaha menahan rasa sakit itu. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan.
Aku juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, karena aku sudah merekam apa yang terjadi di dalam kamarku ini. Ternyata benar, mereka berdua melakukannya di belakangku, di belakang punggungku. Benar-benar tidak tahu malu, sangat menjijikkan. Aku hanya bisa menahan tangis, mendengar mereka meracau tidak jelas. Aku benar-benar sangat emosi, tapi aku harus menahan semua itu, agar bisa mendapatkan bukti. Entah berapa lama mereka melakukannya, hingga akhirnya peraduan di antara keduanya selesai, dan Sisil kembali ke kamarnya. Sekitar jam 12 malam, aku memastikan kalau Mas Rangga sudah tidur. Aku sempat mengeceknya dengan melambaikan tangan di depan wajahnya. Setelah aku pastikan aman, aku mengambil ponselku yang kau gunakan untuk merekam apa yang terjadi tadi. Betapa menjijikkannya aku setelah melihat rekaman itu. Mereka tanpa malu melakukannya di belakang punggungku. Benar-benar sangat tega. Tidak berperasaan kalian. Manusia tidak punya akal pikiran. Batinku kesal. Aku akan jadikan barang bukti ini supaya aku bisa mudah bercerai dari kamu, Mas. Aku segera menyimpan ponselku dengan baik agar Mas Rangga tidak curiga. Subuh harinya seperti biasa. Aku melaksanakan sholat subuh dan membuat sarapan untuk diriku sendiri. Dilanjutkan dengan kegiatanku membuat kue pesanan pelanggan. Gak ada sarapan lagi? Tanya Mas Rangga. Kan sudah aku bilang, Mas, urus diri sendiri, Mas. Gak usah kamu tanyakan lagi ada makanan atau tidak di rumah ini. Karena kamu saja belum memberiku uang. Ucapku santai. Ya sudahlah, aku malas bertengkar. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu ya. Ucap Mas Rangga. Kali ini tak seperti biasanya. Sisil biasanya akan selalu mengekori suamiku. Tapi entah mengapa, dia tidak terlihat. Aku punya ide cerdas. Aku segera menyusul Mas Rangga yang hampir saja keluar rumah. Mas, kamu melupakan sesuatu, ucapku. Melupakan apa? Tanya Mas Rangga. Kamu belum peluk dan cium aku, Mas, jawabku. Mas Rangga langsung melihat ke arah Sisil, karena ternyata wanita itu sudah ada di samping mobil. Mas Rangga langsung mendekatiku dan melakukan apa yang aku pinta. Sebenarnya aku jijik, namun aku senang karena melihat wajah Sisil yang kesal karena cemburu. Kusunggingkan senyum ke arah Sisil. Aku sangat senang sekali karena bisa membuat wanita itu serasa menjadi obat nyamuk saja di antara kami berdua. Mas, nanti aku mau antar orderan. Jadi mobilnya tinggal lagi ya, ucapku. Tapi kan, aku gimana kerjanya? Tanya Mas Rangga kesal. Kamu pesan ojek lama seperti biasanya, kenapa harus bertanya? Kamu memangnya tidak mau kalau aku lancar mengantarkan orderan? Kalau aku harus pesan jasa antar, tentu keuntunganku semakin menipis, jawabku. Ya sudah, ini kunci mobilnya, jawab Mas Rangga. Wajahnya terlihat kesal, namun sepertinya kalau sudah dibahas soal tabungan untuk membeli rumah, dia tidak berdaya. Aku menerima kunci mobil itu dengan senang. Mulai hari ini tidak akan lagi aku biarkan kamu memakai mobilku. Apalagi kamu pergi bersama wanita murahan itu, batinku. 2 minggu berlalu. Mas Rangga kini mulai protes karena dia tak pernah lagi membawa mobilku untuk berangkat bekerja. Aku boleh dong bawa mobil hari ini? Tanya Mas Rangga. Gak bisa, Mas. Aku banyak orderan. Gak bisa pakai motor, jadi harus pakai mobil, jawabku santai. Tapi kalau aku naik ojek terus, aku jadi boros, ucap Mas Rangga. Ya, kenapa emangnya, Mas? Kan uang gajimu tidak pernah juga kamu berikan lagi untukku. Jadi uang 3 jutamu itu kan bisa aman, Mas, jawabku. Ya enggak lah, mana ada 3 juta. Kan 1 juta untuk ibu. Aku tinggal pegang 2 juta saja, jawab Mas Rangga. Ya berarti cukup lah, Mas, uang 2 juta untuk ongkosmu. Kan kamu gak perlu lagi ngasih aku nafkah. Aku untuk makan bisalah pakai uangku sendiri. Tapi gak ada tapi-tapian, Mas. Emangnya kamu gak mau biar kita bisa cepat beli rumah? Ya sudah, iya, baiklah, terserah kamu saja, jawab Mas Rangga. Kemudian ia pergi dengan menggunakan ojek seperti biasanya. Ya,
Aku juga tidak mengizinkan suamiku itu memakai motorku. Aku sengaja tidak pernah mengisi bensinnya. Aku juga bilang kalau motor itu rusak. Padahal aku sengaja memutuskan salah satu kabelnya agar Mas Rangga tidak bisa memakai motor itu. Aku tidak rela. Biarlah nanti ku perbaiki kalau semuanya sudah normal lagi. Aku pulang mengantar orderan sore hari. Di jalan, aku tidak sengaja bertemu dengan ibu mertuaku. Aku berniat untuk mengajak beliau pulang bersamaku. Tapi bukannya mau, beliau malah menghina aku habis-habisan. Tika, kamu ini tega banget sama suami. Masa kamu menyuruhnya naik ojek? Seharusnya dia bisa berangkat pakai mobil ini, ucapnya. Loh Bu, aku kan sudah bilang sama Mas Rangga kalau mau mengantar orderan yang cukup banyak, gak bisa kalau pakai motor. Kalau pakai motor juga ongkosnya mahal Bu, karena motorku juga rusak, jawabku. Alah kamu ini ya, dasar istri tidak berguna, sudah mandul, gak bisa kasih keturunan untuk anakku. Kini kamu malah perhitungan sama suamimu sendiri, ucapnya lagi ketus. Aku bukan perhitungan Bu, aku emang lagi butuh mobil ini untuk kelancaran usahaku. Itu semua juga atas persetujuan Mas Rangga kok, jawabku tidak mau kalah. Alah, sudahlah, ibu gak sudi bareng sama kamu, lebih baik ibu jalan kaki. Oh ya sudahlah Bu, kalau begitu, baiklah, aku duluan ya Bu. Aku langsung menutup kaca mobilku. Ya, aku tadi tidak turun, karena aku rasanya sangat malas sekali. Bukannya tak ingin sopan, tapi kalian tahu sendiri kan bagaimana kelakuan ibu mertuaku yang begitu kejamnya. Sesampainya di rumah, aku terkejut, sebab pintu rumah seperti tidak terkunci lagi. Padahal tadi saat ku tinggal, semuanya sudah kupastikan aman. Aku segera mengendap-endap karena aku takut jika ada maling. Tapi melihat kunci yang tergantung di pintu membuatku lega. Itu berarti Mas Rangga sudah pulang. Kamu yang sabar dong sayang. Kita harus tahan-tahan diri di sini. Dan kita nggak boleh buat dia semakin marah. Karena tujuan kita belum tercapai. Nanti kalau tujuan kita sudah tercapai, maka aku akan langsung menceraikannya. Kamu tenang saja, ucap Mas Rangga pada Sisil. Aku menguping pembicaraan mereka dari luar rumah. Karena sepertinya Mas Rangga dan Sisil sedang ada di kamar Sisil. Iya Mas, kamu janji ya? Pokoknya setelah kita berhasil mendapatkan uang itu untuk membeli rumah, kamu tinggalkan wanita itu, ucap Sisil. Iya sayang, kamu tenang saja. Pokoknya, kalau nanti uang tabungan dia itu kurang untuk beli rumah, kita jual saja mobilnya. Hal mudah bukan? Ucap Mas Rangga lagi. Mendengar ucapan mereka berdua, aku merasa semakin kesal. Tidak kusangka ternyata suamiku itu punya rencana yang begitu licik. Baiklah, kalian tunggu saja pembalasan dariku. Aku segera mengetuk pintu. Aku berpura-pura baru pulang dan tidak mendengar pembicaraan mereka. Mas Rangga langsung membuka pintunya. Sayang, kamu sudah pulang. Kamu pasti lelah ya? Tanya Mas Rangga. Aku tidak menyangka. Pandai sekali dia berakting seperti ini. Baiklah, maka aku akan berakting sama seperti kalian. Iya Mas, aku baru pulang. Capek banget, jawabku. Aku boleh minta tolong gak Mas pijitin aku? Aku meminta Mas Rangga untuk memijit punggungku. Aku sengaja melakukannya agar Sisil merasa sangat cemburu. Aku juga meminta Mas Rangga memijitku di ruang tamu saja, agar Sisil bisa melihatnya. Dan benar saja, tak lama kemudian wanita itu keluar dari kamar dan melihat kami berdua. Dia terlihat sangat kesal. Wanita itu menghentakkan kakinya beberapa kali ke lantai. Kenapa ya Mas? Sisil kok kayak gitu? Aneh. Dia kayak cemburu sama kita Mas. Itu kan aneh Mas. Dia kan cuma sepupumu, kenapa harus cemburu? Tanya aku pada Mas Rangga. Gak mungkin lah dia cemburu. Itu perasaanmu aja sayang. Gimana? Enak gak pijitanku? Ucap Mas Rangga berusaha mengalihkan perhatianku. Iya Mas, enak. Oh ya Mas, kamu nanti malam jangan kemana-mana ya Mas. Dalam kamar aja. Aku gak mau kamu pergi, ucapku random. Loh, emangnya aku selama ini pergi kemana?
Aku kan selalu menemanimu tidur sampai pagi, jawab Mas Rangga. Ya, nggak apa-apa sih Mas. Aku cuma takut aja kamu pindah ke kamar sebelah. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Ya nggak mungkin lah. Ada-ada aja. Nggak mungkin itu, jawab Mas Rangga gugup. Ya, aku takut aja Mas. Karena kelihatannya wanita itu aneh, ucapku lagi. Gak ada yang aneh. Kamu aja yang terlalu berpikiran berlebihan, jawab Mas Rangga. Ya sudah Mas, kalau gitu aku istirahat dulu ya. Aku segera masuk ke dalam kamar. Ku istirahatkan tubuhku ini yang terasa sangat lelah. Semoga setelah ini kehidupanku jauh lebih baik. Semoga lelahku ini menjadi lelah. Amin ya robbal alamin. Malam harinya seperti biasa, Mas Rangga membuatkanku teh lagi. Pasti teh itu ada sesuatunya. Untung saja, teh yang tadi malam sudah aku bawa ke temanku untuk dicek laboratorium. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang mereka masukkan. Kalau dari penuturan Sisil, itu obat tidur. Dengan dosis yang cukup banyak. Makanya aku harus punya bukti. Surat keterangan dari laboratorium. Sayang, emang uang tabungan kamu untuk membeli rumah sudah ada berapa? Tanya Mas Rangga. Sudah cukup lah Mas. Bisalah dapat rumah 1. Jawabku asal. Padahal tabunganku baru mencapai 50 juta saja. Tentu uang segitu belum cukup. Wah, beneran sayang. Kalau gitu, besok aku akan cari rumah impian kita. Kamu pokoknya terima beres. Tinggal kasih aja uangnya ke aku. Semuanya beres. Aku tidak menjawab. Aku memilih diam saja. Mas, aku ngantuk. Aku mau tidur dulu ya, ucapku. Untung saja, aku sudah mengganti gelas tehku dengan gelas milik Mas Rangga. Ya, malam ini Mas Rangga tidak hanya membuat 1 gelas teh saja, namun membuat 2 gelas teh. Aku meminum teh Mas Rangga yang aku yakin tidak ada apa-apa di dalamnya. Pasti Mas Rangga setelah ini akan tidur pulas. Aku berpura-pura tidur duluan. Dan terdengar suamiku itu kegirangan. Sekitar setengah jam kemudian mungkin, terdengar suara pintu kamar dibuka. Aku sedikit membuka mataku. Ternyata Sisil yang masuk. Dia melihat Mas Rangga yang tertidur pulas. Ya jelas, karena Mas Rangga yang meminum teh berobat tidur itu. Kamu gimana sih Mas? Malah tidur. Dasar lelaki lemah, ucapnya mengumpati Mas Rangga. Aku tersenyum senang. Dia berkata dengan nada yang biasa saja. Mungkin dia pikir kalau aku juga tertidur pulas. Setelah itu, Sisil keluar kamar. Terdengar dia teleponan dengan seseorang. Aku harus cari tahu dia teleponan dengan siapa. Ku buka pintu kamarku pelan. Aku menguping Sisil dari luar kamarnya. Tak lupa aku sudah menyiapkan ponselku untuk merekam jika ada sesuatu yang penting. Sayang, aku bete banget deh. Kapan coba aku bisa mendapatkan rumah itu? Aku sudah jenuh berpura-pura bahagia menikah dengan laki-laki yang miskin itu. Ucap Sisil berbicara dengan orang yang sedang ia telepon. Aku tidak bisa mendengar jawaban darinya, tapi suara Sisil sangat jelas. Aku langsung mengaktifkan rekaman ponselku agar bisa mendapatkan bukti. Aku udah gak sabar. Aku pengen cepat dapat rumahnya. Terus aku tinggalin dia. Aku juga ingin segera memberitahu kalau aku sedang hamil. Pasti laki-laki itu senang. Padahal anak ini kan anakmu. Ucapan Sisil membuatku sangat terkejut. Jadi dia sedang hamil, tapi bukan hamil anak suamiku. Baguslah. Aku yakin. Setelah Mas Rangga tahu yang sebenarnya, dia pasti akan semakin menderita. Aku sangat senang karena bisa mendapatkan bukti ini. Aku akan buat kalian mati kutu nanti, batinku. Tak lama kemudian, Sisil sudah selesai dengan panggilannya. Aku kembali ke kamarku. Aku mengendap-endap seperti maling. Tapi kali ini, aku bukan maling, melainkan mencari barang bukti. Beberapa hari kemudian, aku melihat raut wajah Mas Rangga begitu bahagia setelah ia pulang kerja. Dapat apa pria ini?
Kenapa dia terlihat sangat bahagia? Batinku. Mas, kamu kenapa? Kok bahagia banget? Tanya aku. Ya, aku sangat bahagia karena akhirnya aku bisa membuktikan kalau aku tidak. Ucapan suamiku itu menggantung, seakan dia sadar bahwa salah bicara. Tidak apa, Mas. Buktikan apa? Tanyaku. Enggak, maksudku, aku bisa membuktikan kalau aku itu layak menjadi karyawan yang berdedikasi tinggi untuk perusahaan. Ucap Mas Angga. Aku yakin, pasti dia ingin berkata kalau dia sudah berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak mandul. Karena aku yakin, pasti wanita itu sudah memberitahu suamiku kalau dia sedang hamil. Padahal kan, itu bukan anaknya. Aku merasa senang. Karena sedikit demi sedikit apa yang ia lakukan kepadaku menghancurkan dirinya sendiri. Oh ya sayang, kamu segera transferlah uangnya ke rekeningku. Aku sudah dapat rumah impian kita. Tinggal bayar saja. Setelah itu kita bisa pindah. Ucap Mas Rangga enteng. Maaf Mas, aku gak bisa kasih uangnya sekarang. Kenapa? Tanyanya emosi. Ya, aku kan belum lihat rumahnya seperti apa, Mas. Kalau nanti aku gak suka gimana? Jawabku. Aku yakin kamu pasti suka. Aku pengen kasih kejutan ke kamu. Pasti kamu senang deh dengan rumahnya pokoknya. Ucap Mas Rangga berusaha meyakinkan. Gak bisa lah Mas, aku harus lihat dulu. Kalau aku suka, barulah aku akan kasih uangnya ke kamu. Ini aja rumahnya aku belum lihat seperti apa. Kamu sudah mau minta uangnya aja, jawabku. Tapi kamu emangnya gak percaya sama aku? Aku kan sangat paham seleramu. Rumah itu dapurnya luas. Sangat cocok untuk usaha kuemu. Pokoknya sudah sesuai deh. Kamu tenang saja. Kamu percayakan semua urusan rumah kepadaku. Kamu tinggal kasih uangnya ke aku. Ucap Mas Rangga lagi. Maaf Mas, aku gak bisa kasih. Pokoknya kalau aku belum lihat rumahnya, aku gak mau. Jawabku tegas. Kamu kenapa sih? Kamu itu seharusnya menurut pada suami. Dan asal kamu tahu ya, selama ini aku sudah lelah memberimu nafkah. Sekarang aku hanya memintamu membantu sedikit saja untuk membeli rumah. Kamu malah susah sekali memberikan uang itu padaku. Ucapnya dengan nada tinggi. Aku pun tersulut emosi. Apa Mas kamu bilang? Kamu lelah memberiku nafkah? Memang sudah berapa banyak Mas nafkah yang kamu berikan untukku? Tanya aku tegas. Ya sudah banyak lah. Apalagi kita sudah menikah 5 tahun. Entah sudah berapa ratus juta nafkah yang aku berikan untukmu. Sekarang, aku cuma minta uang darimu untuk membantu beli rumah saja. Kamu malah seperti ini. Seakan tidak percaya padaku. Aku segera berdiri. Kutatap suamiku itu dengan tajam. Jadi menurutmu, kamu sudah memberiku nafkah ratusan juta selama ini, Mas? Boleh kita hitung bersama? Tantangku. Silakan saja. Aku yakin. Pasti nafkah yang aku berikan itu sudah sangat banyak. Ucapnya lagi. Oh, jadi kamu menantangku, Mas, untuk memberitahu berapa sebenarnya jumlah uang yang pernah kamu berikan kepada aku selama ini. Baiklah, aku akan hitungkan untukmu. Aku segera mengambil ponsel dan ku cari aplikasi kalkulator untuk menghitung berapa uang yang selama ini Mas Rangga berikan. Karena aku merasa tidak terima dia merendahkanku seperti ini. Baiklah Mas, mari kita hitung berapa uang yang kamu berikan padaku. Selama 5 tahun kita menikah, 3 tahun pertama kita tinggal bersama ibu, dan kamu tidak pernah memberiku nafkah. Semua uang kerjamu kamu berikan pada ibu. Malahan aku yang memberi nafkah kepadamu dan semua keluargamu, karena aku dulu masih bekerja dan penghasilanku besar. Kamu memberiku nafkah baru 2 tahun terakhir, dan itu 1 juta per bulan. Mari kita hitung. 1 juta dikali 24 bulan, baru 24 juta Mas. Apa kamu pernah membelikan perhiasan atau barang mahal kepadaku? Tidak pernah. Apa kamu pernah membelikan skincare untukku?
Tidak ada. Apa pernah kamu mengajakku makan di luar? Tidak pernah juga. Bahkan, kekurangan biaya hidup kita, aku yang selalu menutupinya. Apa kamu lupa semua itu, Mas? Ucapku tegas. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, seharusnya tabunganku sudah jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Tapi karena aku harus menggunakan uang itu untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidup kita, jadi tabunganku tidak sebanyak yang seharusnya. Aku selama ini sabar, Mas, menghadapi sikapmu yang keterlaluan. Belum lagi ditambah sikap keluargamu yang sangat keterlaluan juga padaku. Belum lagi hinaan dan cacian yang aku dapatkan selama ini, dan tidak pernah mendapatkan pembelaan dari kamu. Dan satu lagi, Mas, jangan kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku sudah tahu semuanya. Dan ingat, aku akan membalas semua itu. Aku tidak terima. Aku langsung pergi dari hadapan Mas Rangga. Aku tidak mau lagi terpancing emosi. Aku takut jika suamiku itu melakukan hal yang tidak diinginkan, karena aku pasti kalah tenaga dengannya. Aku segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Aku sudah tidak kuat sekarang. Aku harus segera mengajukan gugatan cerai. Tapi, aku sepertinya memerlukan pengacara. Aku segera menelpon sahabatku Lily. Semoga dia bisa memberiku bantuan. Ku ceritakan semua masalah rumah tanggaku pada Lily. Alhamdulillah, dia bisa membantuku mencarikan pengacara. Dan pengacara itulah yang akan mengurus perceraianku dengan Mas Rangga. Untung, aku sudah punya banyak bukti agar aku bisa cepat bercerai dari pria tak tahu diri itu. Malam ini, aku tak mau tidur dengan Mas Rangga. Aku mengunci pintu dan tidak membukanya. Aku tidak tahu suamiku itu tidur di mana. Aku tidak peduli. Aku baru keluar kamar keesokan paginya. Hari ini aku tidak menerima orderan, sebab aku ada janji bertemu dengan pengacara yang dikenalkan oleh Sisil. Aku akan segera mengurus perceraianku. Tak lupa aku membawa semua berkas-berkas penting, termasuk surat kendaraanku. Aku tidak mau jika mobilku sampai dijual oleh mereka. Sekitar 2 jam, aku mengobrol dengan pengacara itu. Akhirnya aku lega. Karena, kata pengacara itu, aku akan mudah bercerai dari Mas Rangga, sebab buktiku sangatlah kuat, terutama video itu. Aku pulang ke rumah. Ternyata di rumah sudah ada ibu mertua berserta ipar-iparku. Mereka terlihat sangat murka. Aku tidak tahu apa masalahnya. Assalamualaikum, ucapku. Namun satupun dari mereka tidak ada yang menjawab salamku. Sini kamu, menantu tidak tahu diri, ucap ibu mertuaku. Ada apa, Bu? Kenapa aku baru datang malah dihina? Tanyaku. Kamu itu ya, sebagai istri harusnya mendukung suami. Cepat, berikan tabunganmu kepada Rangga, agar dia bisa segera membeli rumah. Toh rumah itu juga untuk kalian, ucap ibu mertuaku. Maaf, Bu. Aku gak bisa kasih uang itu ke suami yang tidak jujur lagi. Jawabku santai. Apa maksudmu? Kenapa bicara seperti itu? Tanya ibu mertua merasa tidak senang. Ya, aku tahu kok, Bu. Kalau suamiku itu sudah menikah lagi dengan wanita yang selama ini mengaku sebagai sepupu jauh. Aku sudah tahu semuanya. Aku memang tidak punya bukti pernikahan mereka. Tapi, aku sudah tahu, karena mereka sendiri yang memberitahu padaku. Jawabku lagi. Apa maksudmu bicara seperti itu? Jangan sembarangan kamu. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Sisil. Jawab Mas Rangga kini bersuara. Hati-hati Mas kamu kalau bicara. Kalau kamu hanya menikah siri saja dengan wanita itu, bisa saja jatuh talak loh Mas. Kalau kamu bicara seperti itu. Ucapku lagi santai. Dan kalau kalian melakukan hubungan sama saja zina, dosa besar. Sambungku lagi. Kamu ini, Mas Rangga terlihat mengangkat tangannya. Dia sudah berdiri di hadapanku. Sepertinya dia akan menamparku, namun ia menahan tangannya.
Ayo Mas, cepat lakukan. Kalau kamu berani lakukan itu, maka akan kupastikan kamu mendekam di penjara karena sudah melakukan kekerasan kepadaku. Ucapku dengan nada bicara setenang mungkin, karena aku tidak ingin terlihat ketakutan di mata mereka. Dasar kamu ya, menantu tidak berguna. Benar-benar tidak tahu diri. Iya, Rangga memang sudah menikah dengan Sisil. Dan Sisil itu bukan sepupu jauh kami. Tapi, saya lebih bangga memiliki menantu seperti Sisil. Karena baru sebentar saja dia menikah dengan Rangga sudah hamil. Tidak seperti kamu yang mandul. Dasar wanita tidak berguna. Aku tidak menyangka ibu mertua yang malah mengakui semuanya. Aku bertepuk tangan. Aku merasa mereka begitu bodoh. Tapi mereka bangga dengan hal itu. Bagus sekali ya Bu. Akhirnya ibu mengakui juga. Jadi aku tidak perlu bersusah payah mencari barang buktinya lagi. Baguslah kalau wanita itu sudah hamil. Tapi aku kok curiga ya. Jangan-jangan anak yang ia kandung bukan anakmu, Mas. Aku melirik ke arah Mas Rangga. Wajahnya terlihat sangat marah setelah aku mengatakan kalimat itu. Jaga bicaramu. Itu pasti anakku. Anak siapa lagi? Sisil itu istriku. Hanya aku yang menyentuhnya. Jadi itu pasti anakku. Dan itu aku sudah bisa membuktikan bahwa aku itu subur. Tidak seperti kamu mandul. Buktinya kita sudah 5 tahun menikah tapi kamu tidak hamil juga. Sementara dengan Sisil baru sebentar saja. Dia langsung hamil. Jawab Mas Rangga merasa bangga. Oh ya Mas. Kamu seyakin itu memangnya. Tapi ya semoga saja ya. Anak yang ia kandung itu benar-benar anakmu. Tapi kalau seandainya anak itu lahir dan tidak mirip denganmu, mungkin kamu bisa tanyakan pada dia. Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Aku segera tertawa setelah mengatakan kalimat itu. Aku sudah muak. Tak ingin lagi aku berdebat dengan mereka. Aku segera berjalan masuk ke dalam kamar. Namun tiba-tiba tanganku ini dicekal oleh Mas Rangga. Ibu mertua langsung masuk ke dalam kamar seperti ingin mencari sesuatu. Dia mengobrak-abrik isi lemariku. Mungkin tujuannya adalah mengambil surat-surat kendaraanku. Tapi untung saja semua itu sudah kutitipkan pada Lili. Cepat katakan, di mana kamu menyimpan surat mobil itu? Tanya ibu mertuaku. Kondisiku masih sama. Tanganku dipegangi erat oleh Mas Rangga. Aku nggak tahu Bu di mana. Jawabku santai. Dasar kamu menantu tidak tahu diri. Cepat katakan. Aku akan menjual mobil itu. Karena mobil itu adalah mobil Rangga. Jadi cepat berikan surat-surat itu. Teriak ibu mertua tepat di wajahku. Aku nggak mau kasih. Jawabku tegas. Oh, kamu berani melawan kami? Tiba-tiba, ibu mertua mendaratkan telapak tangannya di pipiku yang mulus ini. Disusul oleh Mbak Jainab dan Mbak Juriyah. Mereka bergantian menyiksaku hingga aku tak berdaya. Mas Rangga dan juga Sisil pun tidak mau ketinggalan. Mereka seakan melampiaskan kekesalannya padaku hingga membuatku tersungkur di lantai. Aku tidak kuat lagi, tapi aku berusaha untuk tidak terpejam. Aku harus mencari bantuan. Untung saja mereka tidak mengambil tasku. Dan ponselku ditinggalkan saja di lantai. Aku segera menghubungi Lili, sahabatku. Aku meminta tolong padanya. Sekitar setengah jam aku menunggu, akhirnya bantuan itu datang. Aku dibawa ke rumah sakit oleh Lili. Aku dirawat karena kondisiku sangat kritis. Pak, kita harus segera melakukan tindakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Keluarga itu harus mendekam di penjara. Ucap Lili dengan pengacara yang aku sewa. Betul Bu Lili. Kita harus melakukan tindakan secepatnya. Ini tidak bisa dibiarkan.
Saya akan segera memasukkan laporan ini. Tenang saja. Kita pastikan mereka semua akan mendapatkan hukuman. Aku yang masih lemah hanya bisa menurut saja dengan mereka. Aku juga setuju. Karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk membuat mereka jerah. Bukti visumku dan foto-fotoku di rumah sakit semua sudah diambil. Dan akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan keluarga Mas Rangga ke polisi. Semoga kasusku cepat diproses dan mereka segera ditangkap. Ini kedua kalinya aku masuk rumah sakit gara-gara mendapatkan kekerasan dari keluarga Mas Rangga. Aku tidak akan memberi mereka ampun. Satu hari setelah pengacaraku memasukkan laporan, aku mendapat kabar kalau keluarga Mas Rangga sudah ditangkap semuanya dalam menganiaya aku, termasuk Sisil. Aku lega sekali. Aku tidak perlu takut lagi karena mereka tidak bisa menyiksa aku lagi. Setelah keadaanku cukup baik, aku diperbolehkan pulang. Aku ingin melihat keadaan mereka semua di penjara. Aku menemui Mas Rangga terlebih dahulu, karena aku ingin memberikan rekaman yang tempo lalu aku dapatkan. Iya, rekaman saat Sisil teleponan dengan seseorang, dan dia mengatakan bahwa anak itu bukan anak Mas Rangga. Mendengar rekaman itu, Mas Rangga sangat terkejut. Dia tidak menyangka, ternyata wanita yang dianggap baik adalah pembohong besar. Bahkan dia mengaku menyesal karena sudah memperlakukanku seperti itu. Maaf Tika, aku menyesal. Aku menyesal. Tolong Tika, bebaskan aku dari sini. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau. Ampuni aku Tika. Ucap Mas Rangga memohon. Tapi aku tidak peduli. Aku segera meninggalkannya dan berakhir menemui ibu mertua serta ipar-iparku dan juga Sisil. Karena mereka ditempatkan di satu sel yang sama. Aku juga mendengarkan rekaman itu kepada ibu mertua dan juga ipar-iparku. Sisil, sebagai pelaku tentu merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau aku mempunyai bukti itu. Ibu mertua langsung menampar Sisil di dalam penjara. Dia terlihat sangat emosi. Wajar, karena ibu mertua sudah dibohongi oleh wanita itu. Jadi gimana Bu? Ibu sudah tahu kan siapa yang mandul sebenarnya? Dua wanita yang anak ibu tiduri tidak berhasil hamil anaknya sendiri. Jadi siapa yang mandul sekarang Bu? Tanyaku sembari menyunggingkan senyum. Sudah, tidak usah menghina kami. Pergi kamu dari sini. Ucap Mbak Jainab. Ibu mertuaku terlihat menangis. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran beliau. Mungkin menyesal atau apa, entahlah. Sementara Mbak Juria, dia sebenarnya tidak terlalu jahat seperti Mbak Jainab. Namun, tentu saja dia terpengaruh dengan keluarganya. Dia hanya bisa menangis karena kasihan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Ya, salah sendiri. Kenapa ikutan berbuat jahat? Aku segera melanjutkan proses perceraianku dengan Mas Rangga. Untunglah semua itu cepat, karena memang pernikahanku tidak layak untuk dipertahankan lagi. Kini aku sudah resmi menjadi janda. Tapi aku tenang. Karena tidak ada lagi yang aku khawatirkan sekarang. Pekerjaanku semakin bagus. Karirku dalam berjualan online juga semakin melejit. Jualan kueku semakin laris. Bahkan saking larisnya aku tak mampu mengerjakan hanya sendiri saja setiap hari. Puluhan sampai ratusan kotak kue pesanan pelangganku yang tidak pernah berhenti. Aku sangat bersyukur sekali. Aku juga sudah tidak tinggal di rumah ibu mertuaku. Aku memilih mengontrak rumah, yang insya Allah rumah ini juga akan aku beli setelah uangku cukup. Namun sementara ini aku kontrak dulu selama setahun. Aku sudah memberitahu orang tuaku, dan mereka setuju dengan keputusan yang aku ambil. Alhamdulillah, aku bisa melewati cobaan hidupku yang begitu pahit dan berat. Aku senang karena dari apa yang aku alami, aku bisa memetik hasilnya. Aku tidak boleh bersedih.
Aku harus bangkit dan semangat demi masa depan yang lebih baik. Untuk sekarang ini, aku masih fokus menjalankan usahaku dan bisnisku. Aku belum terpikir untuk menikah lagi. Rasanya aku juga masih trauma. Aku takut salah memilih pasangan lagi.